Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Salam dari Pulau Bintan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui cuplikan adegan film. Jadi kita belajar dikit-dikit aja. Plus di sini ada frasa kata what the hell, juga ada frasa kata yang lain yang akan kita pelajarin. Kosakata yang lain yang kita bisa pelajarin dari cuplikan adegan ini. Yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah, ini Modern Family, kita akan nonton cuplikan adegan sedikit dari film Modern Family season 9 episode 10. Ini filmnya bagus banget, lucu gitu. Film komedi gitu. Nah, di situ diucapin what the hell. Nah, satu what the hell yang saya sering banget kalau saya nonton film-film barat yang ada terjemahan bahasa Indonesianya itu kadang sering mungkin dari 9 dari 10 gitu. Diterjemahkan what the hell itu sebagai apa-apaan gitu. Padahal nggak selalu artinya apa-apaan, karena definisi what the hell itu adalah an exclamation, pernyataan used to emphasize surprise, yang digunakan untuk menekankan keterkejutan, kekagetan, anger, kemarahan, rasa jijik dan lain-lain gitu. Terus kemudian why not gitu, kenapa tidak gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kita akan lihat kalau di bahasa Indonesia kemungkinan terjemahannya itu antara lain bisa diterjemahkan sebagai apa-apaan, itu salah satu terjemahannya, tapi nggak semua terjemahannya itu bukan padanan kata gitu loh. Jadi bukan itu, nggak selalu itu gitu. Nanti dia bisa beda lagi gitu, karena memang biasa kata kan bisa berubah-ubah artinya gitu tergantung konteks dan situasinya. Terus kemudian kemungkinan kedua, apaan sih lu, bodoh amat, emang gue pikirin, kenapa sih lu, kenapa enggak, anjir gitu. Ya udahlah, buset, apaan sih ini. Jadi memang sebaiknya dilihat dulu konteks dan situasinya seperti apa sebelum kalian menerjemahkan what the hell itu gitu loh. Oke, nah sekarang kita akan langsung aja tonton cuplikan adegannya di sini. Dan kalian kalau mau ini ada ininya nih, ada terjemahannya kayak gini, kalian ke ini aja, ke blog saya. Link menuju artikelnya saya buat saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah, karena ada artikel di situ dan di situ ada saya cantumkan di sini. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya, dibaca sendiri. Oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, sehingga nanti kalian lebih mengerti. Oke, kita tonton ya. Nah ini namanya si Manny. Terus Manny ini punya ibu namanya Gloria. Nah ibunya itu nikah sama Jay. Nah ini si Jay nih. Your mother called you about the screening of my film. Ini Jay. Jadi ibunya dia nikah sama dia. Your mother called you about the screening of my film. Your mother, ibu kamu, called, itu bentuk past tense dari call. Bentuk past tense dari call. Called you about, nelpon kamu atau memberitahu kamu. Oh, ibu kamu udah ngasih tahu ya gitu. Maksudnya called you about, tapi kita terjemahin kata per kata dulu sebelum kita terjemahin, dirapihin terjemahannya. Oh, your mother called you about the screening of my. Your mother called you, menelpon kamu, about, mengenai. The screening di sini tuh pemutaran. Konteks ini tuh pemutaran. Screening of my film. My film, film saya gitu. Jadi di sini dia bilang, oh, ibu kamu udah nelpon kamu ya, ngasih tahu soal pemutaran film saya ini, dia bilang. Padahal si Manny ini saat ini dia baru aja lulus SMA gitu, terus dia tahun pertama masuk kuliah, terus dia kayak ngekos tinggal di asrama di kampus gitu. Terus dia pulang buat ngambilin barang-barang yang perlu diambil gitu. Ini di sana nggak ada, boah gitu kan. Biasanya kalau ngekos tahun-tahun pertama tuh suka gitu. Oh, pulang dulu lah, ngambil barang-barang yang dibutuhin, karena di asrama kampus atau di kosan di kampus tuh nggak ada gitu loh kebiasaannya, bawa ini apa ini. Nah, dia pulang nih buat ngambil itu doang. Habis itu dia balik lagi ke kampusnya. Terus si Manny, nah disangka menurut si J itu nyangka bahwa ibunya ngasih tahu dia kan ada pemutaran film, mau nonton bareng nih rencananya ibunya. Dia nggak tahu kalau si J itu baru sadar, wah si ibu kamu tuh nelpon kamu juga ya buat nonton bareng nih gitu pemutaran filmnya, padahal mah enggak gitu. Makanya si Manny bilang, she blew us off. Blew us off. She blew us off. Blew us off ini dari kata, ini phrasal verb blow off nih di sini. Blow off something or someone, artinya to decide not to do something you are expected to do. Memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang diharapkan kamu melakukannya gitu.
or not to meet someone you are expected to meet, atau tidak jadi menemui seseorang yang seharusnya kamu diharapkan untuk menemuinya gitu. Ini contoh kalimatnya. Aren't you going to the meeting? Kamu nggak jadi ikutan meeting. Terus, no, I'm going to blow it off. Nggak, gue nggak ikutan gitu. Maksudnya dia nggak jadi ikut gitu. Nah kemudian di sini ya, balik lagi ke situ, itu arti dari blew off. Ini bentuk past tense-nya, bentuk present-nya adalah blow off. Jadi blew off. She blew us off. Dia batalin gitu. Some lame excuse about getting attacked by bees. She blew us off some lame excuse about getting attacked by bees. Okay. She blew us off, dia membatalkannya gitu. Some lame excuse, alasan yang aneh deh gitu. Di sini lame itu jadi kayak aneh atau nggak masuk akal atau apa sih alasannya gitu. Some lame excuse, alasan yang aneh deh. About, mengenai getting attacked by bees, diserang lebah gitu. Jadi dia alasannya, si ibunya Manny ini alasannya nggak ikut itu karena dia diserang lebah, kan aneh gitu. Gue nggak jadi ikutan nonton ya karena gue barusan diserang lebah. Itu kemungkinan yang jarang terjadi gitu, diserang lebah. Makanya dia bilang lame excuse, alasan yang nggak masuk akal, alasan yang aneh, alasan yang ada-ada aja gitu loh gitu. Si blew us off, dia nggak jadi, dia membatalkannya gitu loh. Di sini dia bilang, saya terjemahkan jadi, tapi dia nggak bisa datang gitu. Maksudnya dia membatalkannya, nggak bisa datang gitu, membatalkannya dan nggak bisa datang di situ. Alasannya nggak jelas gitu, katanya sih dia diserang sama lebah gitu deh gitu. Terus kemudian dia ngucapin what the hell sini. Well, what the hell? Let's start. Oh, what the hell? Let's start. Nah di sini kalau diterjemahkan sebagai apa-apaan nggak tepat. Apa-apaan sih? Apa-apaan? Ya udah kita mulai, nggak nyambung kan? Jadi di sini what the hell di sini tuh lebih diterjemahkan sebagai, saya terjemahkan sebagai ya udahlah. Ya udahlah gitu. Tapi ya udahlah gitu. Yuk, mari kita mulai gitu. Jadi, tapi dia nggak bisa. She blew us off some lame excuse about getting attacked by bees. What the hell? Let's start gitu. Tapi dia nggak bisa datang, alasannya nggak jelas gitu. Katanya sih dia diserang sama lebah gitu. Tapi ya udahlah. Yuk, mari kita mulai gitu. Tapi ya udahlah. What the hell gitu. Jadi tapi ya udahlah gitu. Di sini konteks ini terjemahannya itu gitu loh. Jadi memang kalian mesti lihat konteksnya. Terus kemudian si Manny masih tetap ngambilin barang. Dia mulai style filmnya gitu kan. What are you doing over there? What are you doing over there? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan over there? Di sebelah situ. Gitu. Itu terjemahan bakunya begitu. Terjemahan ke gaya kita, kamu lagi ngapain sih di situ gitu. Kamu lagi ngapain sih di situ, kan dia ngeliat gitu. Lagi ngepak apa, ngambil apa gitu. Kamu lagi ngapain sih di situ? Nah, kemudian si Manny terus kayak ngalihin perhatian, terus dia pura-pura nonton itu, baru nggak dijawab tuh pertanyaan, karena dia juga nggak enak gitu kan kalau ngejawab, orang dia datang buat ngambil ini doang terus mau pulang lagi. What are you doing up there? What are you doing up there? What are you doing? Kamu ngapain tuh di up there tuh, di atas sana? Apa yang sedang kamu lakukan di atas sana? Itu terjemahan bakunya seperti itu. Tapi saya buat jadi, kemudian saya rapikan jadi, kamu ngapain di atas sana? Is that you with Lady Bird Johnson? Is that you? Is that you with Lady Bird Johnson? Is that you? Apakah itu kamu dengan Lady Bird Johnson? Ini kayak nama orang gitu. Itu kamu sama Lady Bird Johnson ya? Ini biar lebih casual diganti aja. Itu kamu lagi sama, atau begitu gitu. Atau itu kamu sama Lady Bird Johnson ya? Sure is. Sure is. Sure is itu sure, pasti. Ini bisa dibuat terjemahannya jadi pastinya. Terjemahan bakunya gitu, pastinya gitu, pasti gitu. Sure is, pasti gitu. Kalian bisa terjemahkan jadi pastinya gitu, karena dia merasa bangga. Lady Bird Johnson ini sepertinya orang yang cukup terkenal gitu.
Sure is, ya pastinya dong gitu. Nah, iya dong gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita belajar nih arti dari what the hell, terus lame. Lame itu sebenarnya arti terjemahan aslinya tuh kayak pincang gitu, tapi kemudian digunakan di keseharian. It's so lame, jadi kayak ih nggak banget deh. Gitu. Kalau kita biasanya ngomong gitu, lame excuse, aneh, terus kayak norak gitu, kayak gitu. Lame itu bisa kayak gitu, tapi tetap balik lagi lihat situasinya dulu kayak gimana. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah terus kemudian kita tadi belajar ini ya, blow off, arti phrasal verb blow off di sini. Nah gitu aja dulu, dikit-dikit aja masuk kosakatanya, lihat penggunaannya seperti apa, dan terus kemudian nanti kita terus kayak gini aja. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian senang, subscribe. And I talk to you soon and bye now.